Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmawati dari Tadris IPA A dengan NIM 207190013. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai konsep diri. Pokok pembahasan kali ini yaitu pengertian dari konsep diri, aspek-aspek konsep diri, faktor yang mempengaruhi konsep diri, serta implementasi konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Menurut Hurlock, konsep diri merupakan konsep seseorang dari siapa dan apa itu. Menurut Agustiani menyatakan bahwa konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi-interaksi dengan lingkungannya. Menurut Rogers, konsep diri ialah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, yaitu aku, merupakan pusat referensi setiap individu yang secara perlahan-lahan dibedakan dan disimbolkan sebagai bayangan tentang diri yang mengatakan apa dan siapa aku sebenarnya dan apa sebenarnya yang harus aku perbuat. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep diri merupakan pandangan kita mengenai siapa diri kita, apa dan bagaimana diri kita. Pandangan tersebut mulai dari identitas diri, cita diri, harga diri, ideal diri, gambar diri, serta peran diri kita yang diperoleh melalui interaksi diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang kedua yaitu mengenai aspek-aspek konsep diri. Menurut Agus Daryo, konsep diri meliputi multi aspek, yaitu aspek fisiologis. Nah, aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur-unsur seperti warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka, memiliki kondisi badan yang sehat, normal ataupun cacat, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik mempengaruhi bagaimana seseorang menilai diri sendiri. Demikian pula tak dipungkiri bahwa orang lain pun menilai seorang diawali dengan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat fisiologis. Yang kedua yaitu aspek psikologis meliputi 3 hal, yaitu kognitif yang meliputi kecerdasan, minat, dan bakat, kreativitas, serta kemampuan konsentrasi. Dan yang kedua yaitu afeksi yang meliputi ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi, berprestasi, dan toleransi stres. Yang ketiga yaitu konansi yang meliputi kecepatan dan ketelitian kerja, coping stres, dan resiliensi. Nah, yang ketiga yaitu aspek psikososiologis. Nah, aspek di sini membahas mengenai pemahaman individu yang masih memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Seseorang yang menjalin hubungan dengan lingkungannya dituntut untuk dapat memiliki kemampuan berinteraksi sosial, komunikasi, menyesuaikan diri, dan bekerja sama dengan mereka. Dan selanjutnya yaitu aspek psikospiritual. Nah, aspek ini membahas mengenai kemampuan dan pengalaman individu yang berhubungan dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Aspek spiritual disebut juga dengan aspek teologis yang bersifat transendental. Aspek ini meliputi 3 unsur, yaitu ketaatan ibadah, kesetiaan dalam berdoa dan berpuasa, serta kesetiaan menjalankan ajaran agama yang berhubungan dengan aspek spiritual. Ini bersifat vertikal, yang artinya keberadaan individu masih berhubungan erat dengan Tuhannya. Dan yang terakhir yaitu aspek psikoetika dan moral. Nah, aspek ini membahas mengenai suatu kemampuan yang memahami dan melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai etika moralitas. Nah, berbeda halnya dengan Hurlock. Konsep diri menurut Hurlock memiliki 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek fisiologis. Aspek psikologis. Nah, aspek fisik terdiri dari konsep yang dimiliki individu tentang penampilannya, kesesuaian dengan seksnya, arti penting tubuhnya dalam hubungan dengan perilakunya, dan gengsi yang diberikan tubuhnya di mata orang lain. Sedangkan aspek psikologis terdiri dari konsep tentang kemampuan dan ketidakmampuannya, harga diri, dan hubungan dengan orang lain.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Dalam bukunya, Hurlock mengungkapkan kondisi yang mempengaruhi konsep diri remaja, yaitu yang pertama usia kematangan, yang kedua penampilan diri, yang ketiga kepatuhan seks, yang keempat nama dan julukan, yang kelima hubungan keluarga, yang keenam teman-teman sebaya, yang ketujuh kreativitas, dan kedelapan cita-cita. Nah, bagaimana sih implementasi konsep diri? Implementasi konsep diri dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya contohkan yaitu ada 3. Yang pertama, kita dapat menyadari kelemahan dan kelebihan dalam diri kita sendiri dan cara mengatasinya bagaimana. Yang kedua yaitu kita dapat mengendalikan diri secara emosional. Yang ketiga yaitu kita berusaha jujur terhadap diri sendiri serta menyadari peranan apa sih sebenarnya dalam diri kita sendiri. Contoh dalam pandai mengendalikan diri yaitu pada saat kita dalam berada forum diskusi, teman kita meminta kita untuk mengeluarkan pendapat untuk keputusan bersama. Nah, pada saat itu kita bisa mempertimbangkan baik buruknya keputusan kita tersebut setelah kita selesai menganalisis tentang keputusan yang dapat kita ambil. Nah, maka setelah kita mengetahui tentang kelemahan ataupun kelebihan dari keputusan tersebut, kita dapat mengutarakannya dalam forum diskusi tersebut. Nah, setelah itu keputusan tersebut apakah dapat diambil atau dapat dipakai oleh keputusan itu terserah mereka. Apakah itu keputusan itu baik atau benar, itu terserah mereka. Yang penting kita dapat mengutarakan pendapat kita dengan baik, sehingga dalam keputusan tersebut kita mengambil keputusan tanpa mengambil emosional ataupun lebih mementingkan diri atau pribadi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.